Kali ini saya akan membahas manhwa yang berjudul Kisah Seorang Juru Tulis yang Pensiun ke Pedesaan. Manhwa ini bercerita tentang San Bin, seorang penulis yang gagal dalam ujian nasional, direkrut oleh seorang ahli seni bela diri dan disuruh untuk mencatat perjalanan hidupnya dalam sebuah buku. Melalui perjalanan mereka, San Bin bertemu banyak orang hebat dan dia menemukan jati dirinya ternyata ada di jalan yang sama dengan tuannya, untuk menjadi raja seni bela diri. Cerita dibuka dengan San Bin, sastrawan yang menulis. Kalau aku tidak bertemu pria itu, kalau aku tidak menulis seni bela diri pria itu, maka, aku penasaran kehidupan berbeda seperti apa yang terjadi. Setahun lalu aku bertemu pria itu di penginapan kecil yang ada di jalan masuk Gunung Homun. Terlihat San Bin yang sedang mabuk. Ia berkata, kalau air mengalir di canglang, harusnya kau tidak menyuruhku mencuci kakiku. Orang tua yang di belakangnya berkata dalam hatinya, astaga, sudah jelas dia sastrawan yang gagal dalam ujian nasional. Gimana sesuatu seperti itu bisa terjadi di ruang ujian resmi pemerintahan nasional? Masih terus minum, San Bin melanjutkan perkataannya, mereka bersikap baik padamu kalau punya koneksi dengan petinggi, atau ketika kau bisa menawarkan banyak uang. Inilah kenapa dunia menjadi berkarat. Tidak bisa kupercaya orang di sana sudah ternoda sampai ke akarnya. San Bin berteriak. Orang tua pemilik kedai berkata, astaga, kalau kau mau mabuk, harusnya kau tetap diam. Ini tidak masuk akal, terserahlah, semuanya salah. Sial, San Bin terus marah-marah sambil mabuk. Orang tua pemilik kedai berkata dalam hatinya, bocah itu, dia pasti akan menghancurkan barang-barangku. Tunggu, itu bukan masalahnya, siswa seperti dia tidak masalah dibandingkan pria di belakangnya. Sekali pukul saja bangunan ini akan hancur. Astaga, lihat tangannya, apa akan baik-baik saja? Lihat pedangnya, sangat menakutkan. Aku akan dalam masalah kalau dia mengayunkan itu karena marah. San Bin yang mabuk itu berkata, dunia ini mabuk, aku satu-satunya yang sadar. Orang tua di belakangnya berkata dalam hatinya, mulailah hidup baik dan berhenti bertingkah. Kau bilang apa? Berhenti bicara omong kosong atau aku akan dipukuli sampai mati. San Bin melanjutkan, apa ini perkataan yang tepat diucapkan oleh pejabat pemerintahan? Apa boleh menghancurkan tangan seseorang hanya karena mereka punya pelindung yang kuat? Dunia ini rusak, dunia ini sialan. Kalau tidak ada yang mengetahui ini akan seperti tidak terjadi. Pria berotot di belakangnya berdiri menghampiri San Bin, yang membuat orang tua pemilik kedai ketakutan. Astaga, pada akhirnya, pasti akan terjadi masalah. Pria berotot itu bertanya, apa kau bilang akan seperti tidak terjadi apapun kalau seseorang tidak mengetahuinya? Hei, ayo berbicara sebentar sebelum itu. Orang tua pemilik warung berkata dalam hatinya, astaga, dia akan memenggal kepalanya. Sambil mengangkat San Bin, pria itu berkata, sepertinya kau harus sadar dulu. Dan pria berotot itu membawa San Bin keluar dari kedai itu. Orang tua pemilik kedai itu berkata ke parat itu, kalau mau pergi kalian harus bayar dulu. San Bin, dibawa pria berotot tadi pergi menaiki bukit. Ia tersadar dan meminta untuk berhenti. Pria berotot itu bertanya, apa kesadaranmu sudah balik? Sambil membawa San Bin melompati tebing dan setelah itu ia berkata, sungguh melegakan kalau kau sudah sadar. Kalau kau belum sadar, aku berniat melemparmu ke sana. San Bin pun berteriak ketakutan. Setelah itu ia mencuci mukanya dengan air sungai. Lalu dia berkata, meskipun kau lebih tua, tindakanmu kepada orang lain itu salah. Tindakanmu ini cukup kasar. Pria berotot itu menjawab, tampaknya kau memiliki sifat suka marah. Sifat suka marah. Dengan wajah kesal San Bin berkata, apa alasanmu melakukan ini padaku? Apa kau tidak tahu kalau ini melanggar hukum kekaisaran? Lalu pria berotot itu bertanya, hukum kekaisaran? Bukankah kau sendiri yang mengutuk dunia tak adil? Jadi kenapa kau membawa-bawa hukum kekaisaran selagi dunia ini tak adil?
Itu, pria berotot itu mengeluarkan aura yang mengerikan membuat San Bin ketakutan dan berkata dalam hatinya bahkan tidak ada tiupan angin, tapi bajunya. Pria berotot itu mengarahkan pukulan ke arah samping San Bin lalu berkata, "Kalau kau pria sejati, maka bukankah benar kalau kau menguasai dunia ini dengan kekuatan sendiri?" San Bin dengan wajah terkejut ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak menyadarinya waktu mabuk, tapi pria ini bukan orang biasa." Sambil mencoba menenangkan dirinya, San Bin bertanya, "Kalau begitu apa keperluanmu? Dan untuk alasan apa kau membawaku ke sini?" Pria berotot itu menjawab, "Aku membawamu ke sini karena kau mabuk, dan untuk alasannya aku punya permintaan buatmu. Kalau tidak ada yang mengetahui, ini akan seperti tidak pernah terjadi." "Apa maksud perkataanmu itu?" San Bin pun menjelaskan kalau seseorang tidak mengetahui sesuatu, maka bukankah itu seperti tidak pernah terjadi? Jalan menuju Chongsa terang. Apa kau mengerti artinya? Itu sejarah Chongsa yang tertulis di catatan bambu. Pejabat mencatat semua tanpa mencampur emosi. Kalau bukan berkat mereka, terus gimana kita bisa tahu kejadian yang terjadi di masa lalu? Namun gimana mereka mengetahui kejadian di masa lalu tanpa sastrawan, yang tidak tercatat dilupakan, ucap pria berotot. Jadi perkataanmu adalah kebenaran yang mengejutkan. Iya, itu benar. Jadi sekarang kita sudah selesai bicara, aku akan pulang. Namun baru beberapa langkah, pria berotot itu memperkenalkan namanya yaitu Sah Jahyuk. "Oke, mulai sekarang kita panggil dia Jahyuk." Sontak San Bin pun berbalik dan memperkenalkan namanya, bahwa namanya adalah San Bin, dan San itu nama marganya. Jahyuk menunjuk ke arahnya dan berkata, "San Bin, mulai sekarang kau akan menulis buku." San Bin pun bertanya-tanya, "Buku apa yang kau bicarakan?" Dengan tersenyum, Jahyuk berkata, "Bukankah sudah jelas? Mulai sekarang kau akan menulis semua yang kulakukan dan jadikan sebuah buku. Dengan menulisnya, orang lain akan tahu bahwa ada orang sepertiku dan mengetahui perbuatanku kan? Terus maksudmu aku menulis biografimu?" ucap San Bin. Sambil tertawa, Jahyuk berkata, "Biografi terdengar bagus, beri judul, Sa Jahyuk. Atau beri judul, Biografi Sang Pahlawan Sa Jahyuk, terdengar bagus." Dengan wajah kesal San Bin bertanya, "Apa kau masih mabuk? Aku suka sifatmu yang tajam itu." "Ku dengar, goresan tinta penuh semangat demi menulis dengan penuh gairah," ucap Jahyuk. Dengan mengambil batu, Jahyuk berkata, "Namun kalau kau asal bicara lagi, akan kuremukkan lututmu seperti batu ini, paham?" San Bin pun ketakutan hingga badannya gemetar. Dan scene berpindah di malam harinya. Di rumah orang tua pemilik kedai terlihat ia yang sedang berbaring di atas kasur. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia bertanya-tanya siapa pelanggan di jam segini. Dan terlihat Jahyuk dan San Bin yang berniat menginap di rumah orang tua pemilik kedai. Jahyuk berkata, "Kami memutuskan untuk menginap di sini, kami juga harus membayar yang tadi, orang ini juga." Sambil membawa lentera, orang tua pemilik kedai itu mengizinkan mereka untuk menginap. Sesampainya di kamarnya, San Bin mencoba untuk kabur diam-diam. Namun baru sampai pintu depan kamar Jahyuk, ia dikejutkan pintu kamar yang hancur, dan muncul Jahyuk. Ia berkata, "Ku bilang itu tidak berguna. Kau pikir kau bisa kabur dariku saat tengah malam?" Dengan punggung kesakitan, San Bin berkata, "Kau pikir semua orang akan mematuhi perkataanmu hanya karena kau lebih kuat? Orang ini, untung sekedar berusaha untuk kabur tengah malam. Berapa angkunya?" ucap Jahyuk. "Tentu aku tidak punya kekuatan, hanya ini yang bisa kulakukan," balas San Bin. Lalu Jahyuk berkata, "Itu alasan pengecut. Apa kau akan puas kalau kuberi alasan yang lumayan?" San Bin menjawab bahwa Sein di masa lalu pun sembunyi untuk menghindari bahaya. Tidak memalukan untuk seseorang menunduk untuk menghindari beberapa masalah.
Salah besar, orang yang pernah menundukkan kepalanya akan belajar menundukkannya lagi, ucap Jahyuk. Orang seperti itu cuman merendahkan dirinya sendiri. Jangan menghina mereka semua. Dengan berdiri pergi, Jahyuk berkata. Selain itu tampaknya kau salah mengerti satu hal. Kepercayaanmu untuk kabur dariku. Keputusan yang sudah kubuat mustahil kau bisa kabur dariku. Sungguh angkuh, ucap San Bin, kau bicara seperti dirimu orang Pen. Belum menyelesaikan perkataannya, Jahyuk berkata, coba saja. San Bin pun bertanya, apa? Lalu Jahyuk melanjutkan perkataannya, aku menantangmu, apa kau bisa kabur dariku? Maksudmu? Tanya San Bin. Begini saja, selama 4 hari aku akan tinggal di penginapan, selama itu terserah kau mau kabur atau sembunyi, ucap Jahyuk. San Bin bertanya, bicara apa kau? Jahyuk menjelaskan, kau boleh mengajukan banding kekaisaran, atau minta bantuan seseorang. Minta bantuan sekte besar atau master pensiunan, aku tidak peduli. Tapi camkan satu hal dalam otakmu, aku akan datang mencarimu setelah 4 hari terlewat. Pagi harinya terlihat San Bin dan Jahyuk yang sedang makan di kedai. Dan terlihat orang tua pemilik kedai berkata dalam hatinya, kemarin malam mereka menghancurkan perabotanku, tapi sekarang mereka bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? San Bin pun berdiri sambil berkata, pemilik, terima kasih makanannya, anehnya ini lebih enak dari sebelumnya. Lalu ia memberikan 2 keping emas kepada orang tua pemilik kedai. Namun pemilik kedai itu berkata, bahwa tagihannya sudah dibayar oleh pria yang ada di belakangmu. Mendengar itu San Bin berkata, apa-apaan ini, kenapa membiarkan orang lain membayar makanan dan tempat tidurku? Dan cuman ku beritahu, tamu di belakangku itu memutuskan untuk menginap di sini 4 hari lebih. Dengan emosi San Bin bergegas pergi dari kedai tersebut. Sesampainya di luar, ia berlari sekuat tenaga sambil berkata dalam hatinya, kenapa aku harus mengalami kejadian seperti itu gara-gara bajingan Sinting? Untuk sekarang kembali ke rencana awal untuk melintas Gunung Homun. Aku harus naik kereta, aku akan mencarinya di desa terdekat dan langsung pergi ke desa lain. Kemudian aku akan ke kota besar tempat di mana ramai orang. Dengan begitu dia akan kesulitan menemukanku. Lalu Sin berpindah memperlihatkan Jahyuk yang sedang memegang secangkir minuman. Ia berkata, sudah lama sesuatu yang menyenangkan terjadi.